Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Bayangkan sebuah dunia di mana pikiran Anda bisa dikendalikan, diprogram, dan dimanipulasi tanpa sepengetahuan Anda. Terdengar seperti fiksi ilmiah, bukan? Namun, pernahkah Anda mendengar tentang MK Ultra, sebuah program rahasia CIA yang mengeksplorasi kemungkinan kontrol pikiran, menyingkap sisi gelap dari ambisi ilmiah, dan menimbulkan pertanyaan etis yang menghantui hingga saat ini? Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam misteri MK Ultra, mengungkap sejarah kelamnya, metode yang digunakan, dan dampak yang ditimbulkannya. Siap untuk memasuki dunia rahasia kontrol pikiran? Proyek MK Ultra yang dimulai pada awal 1950-an merupakan respons Amerika Serikat terhadap kekhawatiran tentang teknik cuci otak yang diduga digunakan oleh Uni Soviet, Cina, dan Korea Utara terhadap tawanan perang Amerika CIA yang diliputi paranoia perang dingin, bertekad untuk mengembangkan metode kontrol pikiran mereka sendiri, baik untuk tujuan interogasi maupun untuk menciptakan agen tidur yang dapat diaktifkan atas perintah. Dipimpin oleh Sidney Gottlieb, seorang ahli kimia dengan reputasi yang kontroversial, proyek ini dilakukan dalam kerahasiaan yang ketat, jauh dari pengawasan publik. Bertahun-tahun lamanya, MK Ultra beroperasi di balik tabir kegelapan, melibatkan eksperimen-eksperimen yang melanggar etika dan hak asasi manusia. Bayangkan, sebuah badan intelijen yang bereksperimen dengan pikiran manusia tanpa persetujuan mereka. Seberapa jauh mereka bersedia melangkah? MK Ultra melibatkan berbagai teknik manipulasi pikiran, mulai dari penggunaan obat-obatan psikedelik seperti LSD hingga hipnosis dan terapi elektrokonvulsif. Subjek percobaan, seringkali tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka, dijadikan kelinci percobaan dalam upaya untuk mengungkap kunci-kunci tersembunyi dari kesadaran manusia. Salah satu metode yang paling terkenal adalah pemberian LSD dosis tinggi kepada subjek dengan harapan dapat menciptakan keadaan disosiatif yang memungkinkan pemrograman ulang. Proses ini seringkali traumatis dan meninggalkan dampak psikologis yang mendalam pada para korban. Pikirkanlah bagaimana rasanya jika pikiran Anda diacak-acak dan dibentuk ulang tanpa kehendak Anda. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa fakta menarik seputar MK Ultra. Tahukah Anda bahwa banyak eksperimen MK Ultra dilakukan pada warga sipil yang tidak menaruh curiga, termasuk pasien rumah sakit jiwa dan bahkan mahasiswa? Yang lebih mengejutkan lagi, CIA juga menggunakan pelacur untuk membius klien mereka dan diam-diam memberikan LSD sebagai bagian dari eksperimen. Proyek ini juga melibatkan sejumlah besar lembaga akademis dan rumah sakit, membuat jaring rahasia yang luas dan sulit diungkap. Bayangkan betapa luas dan tersembunyinya operasi ini hingga sulit dideteksi. Yang menarik adalah, meskipun banyak dokumen terkait MK Ultra dihancurkan pada tahun 1973 atas perintah Direktur CIA Richard Helms, beberapa dokumen berhasil diselamatkan dan kemudian diungkap ke publik. Pengungkapan ini memicu kemarahan dan kecemasan luas, menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas dan etika CIA. Lebih dari itu, pengaruh MK Ultra masih terasa hingga saat ini, memicu teori konspirasi dan perdebatan tentang batas-batas penelitian ilmiah. Lalu, bagaimana dengan masa depan kontrol pikiran? Akankah teknologi dan pengetahuan yang diperoleh dari MK Ultra digunakan kembali di masa depan? Perkembangan ilmu saraf dan kecerdasan buatan membuka kemungkinan baru untuk memanipulasi pikiran manusia, menimbulkan pertanyaan etis yang kompleks. Mungkinkah kita akan melihat bentuk-bentuk baru kontrol pikiran yang lebih canggih dan sulit dideteksi? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Sebagai penutup, misteri MK Ultra tetap menjadi pengingat kelam tentang bahaya ambisi ilmiah yang tidak terkendali dan pentingnya pengawasan etis.
Program ini juga menunjukkan betapa rapuhnya pikiran manusia dan betapa mudahnya dimanipulasi. Kisah MK Ultra bukan hanya sepotong sejarah kelam, tetapi juga sebuah peringatan bagi kita untuk tetap waspada dan kritis terhadap potensi penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita belajar dari masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana kebebasan berpikir dan otonomi individu dihargai dan dilindungi. Pikirkanlah, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terulangnya sejarah kelam ini? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.